Yuk kita bersama-sama bernyanyi, bersukacita, dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Mari kita bertualangan bersama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami, Tuhan sertai kami, agar kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami boleh beribadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Halo teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, selama Engkau Allah yang gendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Lovely, lihat nih. Bagus kan kalung baru aku? Iya ya, bagus. Kira-kira kamu mau nggak punya kalung seperti punya aku? Enggak ah, buat apa? Aku punya hal lain yang lebih berharga. Apa itu? Tuhan, bagiku hal yang paling berharga dari sebuah kalung adalah menyenangkan Tuhan. Tapi Lovely, Tuhan kan tidak terlihat. Iya, terkadang hal yang paling berharga bukanlah hal yang dapat dilihat oleh mata. Oh, kalau gitu aku juga mau menyenangkan hati Tuhan deh. Tapi gimana caranya ya Lovely? Kita bisa mulai dari hal yang paling mudah, mulai dari berdoa, memuji Tuhan, ataupun taat pada orang tua. Shalom adik-adik. Kalau kalian bagaimana? Apa sih sesuatu yang berharga buat kalian? Apa mainan kesayangan kalian? Atau teman baik kalian? Atau apa lagi ya? Makanan favorit kalian? Nah adik-adik tahu nggak? Ada satu hal yang paling berharga dari semuanya itu adik-adik, yaitu memiliki Tuhan. Tuhan itu luar biasa loh adik-adik, Dia penuh kuasa, Dia penuh kasih, dan Dia selalu menyertai kita adik-adik. Nah, yuk kita belajar sama-sama ya adik-adik lebih dalam lagi lewat pesan firman berikut ini. Moses escaped from Egypt. Musa masih sangat kecil ketika ia diambil dari pengasuhan ibunya untuk tinggal di istana kerajaan Mesir. Meskipun dibesarkan sebagai seorang pangeran, ia tidak pernah melupakan keluarga tempat ia dilahirkan. Musa adalah seorang Ibrani, umat pilihan yang menerima janji-janji Allah. Iman orang Ibrani tetap ada di hati Musa, bahkan ketika ia tumbuh besar, dikelilingi oleh segala kuasa, kekayaan, dan kesenangan yang ditawarkan Mesir. 40 tahun berlalu dan Musa bertumbuh dari seorang anak menjadi seorang pria. Tetapi meskipun ia dibesarkan dengan cara orang Mesir yang mengandalkan kekayaan, kuda, dan kereta perang, Allah terus menarik pikiran Musa menjauh dari Mesir dan kembali kepada bangsanya orang Ibrani. Suatu hari ia pergi melihat bangsanya yang dipaksa bekerja sebagai budak. Apa yang ia saksikan sangat mengerikan, termasuk seorang mandor Mesir yang sedang memukul seorang budak Ibrani. Ketika Musa melihat hal itu, hatinya hancur dan ia dipenuhi dengan amarah seolah-olah orang itu sedang menyerang saudaranya sendiri. Musa menunggu sampai ia pikir tidak ada yang melihat. Lalu ia menyerang orang Mesir itu, membunuhnya dan menguburkan tubuhnya di pasir. Tetapi segera Musa menyadari ada seseorang yang melihatnya dan kabar tentang perbuatannya itu cepat menyebar. Keesokan harinya Musa kembali pergi menemui bangsanya, tetapi kali ini ia melihat dua orang Ibrani sedang berkelahi. Dengan heran ia menegur mereka, "Saudara-saudara, kalian ini adalah sesama. Mengapa kalian saling menyakiti seperti ini?" Salah satu dari mereka menjawab, "Siapa yang mengangkatmu menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau mau membunuhku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa pun sangat ketakutan. Semua orang ternyata sudah tahu rahasia yang mengerikan. Sementara itu, Firaun sangat marah ketika mendengar apa yang telah dilakukan Musa. Dengan membela seorang budak Ibrani melawan mandor Mesir, Musa dianggap pemberontak terhadap Firaun sendiri. Firaun memerintah agar Musa segera ditangkap dan dibunuh. Tetapi Musa sudah melarikan diri jauh ke padang gurun. Musa meninggalkan Mesir, namun ini hanyalah awal dari kisahnya. Musa berlari menyelamatkan diri sampai ia tiba di sebuah tempat bernama Midian, di mana ia beristirahat di sebuah sumur umum. 7 orang perempuan datang ke sumur itu untuk mengambil air, tetapi mereka diusir oleh sekelompok gembala pesaing. Musa segera bertindak membela para saudari itu. Dengan cepat ia mengalahkan para gembala, lalu menolong para gadis itu memberikan minum kawanan domba mereka. Ketika Yitro, ayah para gadis itu, mendengar apa yang telah dilakukan Musa, ia bersikeras agar Musa dibawa pulang dan disambut sebagai pahlawan. Selama 40 tahun berikutnya, Musa menemukan rumah baru di tanah Midian dan dalam keluarga Yitro.
Pada waktunya, Yitro memberikan salah satu putrinya kepada Musa untuk menjadi istrinya. Dan Musa pun memulai sebuah keluarga. Seiring berlalunya tahun-tahun, Musa belajar kerendahan hati dan kekuatan seorang gembala yang baik. Ketika waktunya tiba, Allah akan memanggil Musa untuk memimpin salah satu kisah pembebasan terbesar yang pernah ada. Sepanjang hidupnya, Musa diingatkan tentang panggilan Allah kepadanya. Musa tahu bahwa dia adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik, tidak hanya dengan Musa, tetapi juga dengan kita. Kita memiliki panggilan masing-masing dari Allah. Kita adalah anak-anaknya Allah, adik-adik. Maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu berjanji akan selalu menyertai kita, menolong kita, dan kita punya masa depan yang indah. Tapi kita harus ingat, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita harus hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan setiap hari. Seru ya, kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan bersama. Yuk sekarang kita berkreasi bersama dan ayo kita mulai. Halo adik-adik, sudah siap membuat activity hari ini? Hari ini kita akan membuat find words. Ikutin step by stepnya ya. Nah, udah jadi nih adik-adik. Kalau sudah selesai, jangan lupa buat foto dan post di Instagram Stories. Dan jangan lupa juga buat tag SCS Kids PM supaya Miss bisa lihat ya. Bye-bye, see you next week.